Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah subuh rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Sabtu pagi. Pada pagi hari ini saya membawakan judul Istidraj, jebakan yang dirumuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Faidahum mublisun. Jadi di sini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, falamma nasu ma dzukiru bihi. Maka ketika mereka melupakan peringatan, yang telah diberikan kepada mereka. Ini tahap pertama. Mereka lupa kepada Al-Quran, mereka lupa kepada agama. Lalu tahap kedua, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Lalu Allah itu membukakan pintu kesenangan untuk mereka. Jadi orang lupa kepada pertama orang itu lupa kepada Allah, meninggalkan ajaran agama. Kemudian Allah membukakan pintu kesenangan dari berbagai macam kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu merasa bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Summa akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga kami siksa mereka secara tiba-tiba. Lagi seneng-senengnya duitnya pirang-pirang, madu-madu, tangkep nang polisi, mlebu penjara. Kami siksa mereka saja tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, lebih ngaco begini. Masya Allah, ngaco. Dia putus asa sudah. Kalau begini ini hidup saya nggak ngerti seperti apa. Nah, ini namanya istidraj, jebakan kehidupan. Jadi secara bahasa istidraj itu artinya naik dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Kan dari tidak ingat pada Allah, pintunya dibukakan rezeki gitu kan. Mereka bergembira sekali, lalu mereka disiksa secara konyol-konyol, kan? Mereka putus asa, kan? Gitu. Adapun istidraj juga dapat bermakna sebagai sebuah hukuman yang diberikan Allah secara berangsur-angsur kepada hambanya.
hukuman itu bisa diberikannya jabatan atau harta yang melimpah, yang nantinya akan mengantarkan pada malapetaka yang lebih besar. Allah kasih nikmat semuanya, tapi dia sedang tidak merasa bahwa itu adalah sebenarnya hukuman. Seperti dijelaskan tentang istidraj dalam Al-Quran bahwa fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadisi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Nah, ini menegaskan bahwa umat manusia tidak akan ada yang tahu. Jadi umat itu tidak ngerti hukuman itu dari mana. Nah, ini sering terjadi seperti itu. Berita yang hampir selesai, yaitu pegawai pajak yang namanya Rafael, itu kan? Rafael, aku mau ngerti, terkenal itu, masya Allah. Yang tadinya kok kita nggak ngerti, ya kan? Kok jadi ngerti? Kan dia pertama tidak ingat Allah, melanggar peraturan, kan begitu? Dia pegawai pajak, hartanya melimpah ruah, tanah di mana-mana ada, rumah di mana-mana ada. Aja bojo yang dibiar ada. Bojone pindah pati siji tok, nang Jakarta siji, nang Jogja siji. Jadi seperti itu. Allah bukakan pintu itu semaunya. Dah kamu mau apa silahkan. Kan gitu. Nah, tiba-tiba anaknya kan itu kan, anaknya yang menganiaya temannya sendiri, kemudian sampai akan mati gitu ya, penganiayaan yang luar biasa sampai sekarang belum sembuh. Kan akhirnya dipanggil oleh kepolisian, ayahnya kena kan, wah terus terbongkar semuanya kebohongan, korupsinya terbongkar semuanya, hartanya luar biasa. Anaknya mobilnya aja harga sekitar 650 juta. Jadi udah dibiarkan begitu saja. Kelihatannya kan itu kenikmatan duniawi yang luar biasa kan. Padahal itu istidraj, itu jebakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malapetaka, ya. Anaknya masuk penjara, temannya masuk penjara, bapaknya masuk penjara, dan ini kemungkinan istrinya juga menjadi tersangka masuk penjara. Dia gak menduga bahwa akan terjadi seperti itu. Nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari yang mereka tidak tahu. Nah, sekarang itu banyak yang begitu Pak, ya kan? Wah, jebule anaknya menganiaya, orang tuanya yang dipanggil, terbongkarlah korupsi yang luar biasa. Sudah begitu masuk penjara, waktu ini masa depan saya seperti apa? Gelap. Nah, itulah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama itu adalah dia mengingkari terhadap Al-Quran. Dia mulai tidak menjalankan agama. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 182 disebutkan, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Inna kaidi matin. Rencana Allah gak ada yang tahu. Rencana Allah tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Rencana Allah tidak ada yang bisa menghentikan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, pertama mereka itu meninggalkan ajaran agama. Sudah sering diingatkan tapi tidak mau. Kan banyak yang seperti itu. Nah, jika seorang terjebak dalam istidraj, maka jadi orang kalau terjebak dalam istidraj, maka ia akan merasa senang dan nyaman dengan kenikmatan dunia yang Allah berikan. Baik itu berupa harta, pekerjaan, jabatan, popularitas, keterkenalan, ya. Kayak selebriti, selebgram sekarang. Nah, meskipun dia jarang atau bahkan tidak pernah beribadah, senajan orang tahu ibadah, hartanya melimpah, terkenal, jabatannya tinggi, walaupun enggak. Hal ini dapat membuat seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin gemar dalam berbuat maksiat. Jadi, wah semakin senang, foya-foya, ya. Suka berkencan, suka berzina, suka bermaksiat. Jadi, seperti itu. Nah, seseorang yang terjebak dalam istidraj ini akan merasa hidupnya lancar-lancar saja. Namun sebenarnya ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istidraj dapat membuat seseorang lupa akan hakikat hidupnya, tidak menyadari akibatnya. Dia nggak pikir akibatnya seperti apa. Yang penting berfoya-foya, yang penting bersenang-senang. Padahal hartanya dari mencuri, hartanya dari hasil korupsi, hartanya dari hasil merampok. Coba sekarang perampokan kan banyak merajalela. Walaupun sudah ada CCTV dan lain sebagainya, mereka sudah mulai gak takut dengan CCTV. Nah, jadi dia sudah gak sadar akan hakikat hidupnya dan tidak menyadari akibatnya seperti apa. Yang penting bersenang-senang, sehingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka bingung, ya, terbangun dalam penyesalan yang terlambat. Nah, kalau sudah seperti itu menyesal, lantar jangan ayah sudah dimantap, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Surat Al-An'am ayat 44, yang artinya apabila kau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia suka bermaksiat, maka itu adalah istidraj belaka. Nah, jadi idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ala masyai ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka tatkala mereka melupakan peringatannya, Rasulullah membaca surat yang saya bacakan tadi dalam Al-An'am ayat 44. Itulah istidraj. Tetapi apabila jika kenikmatan dunia itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya, diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang yang ahli ibadah, bukan kepada orang kafir dan bukan kepada ahli maksiat, maka itu merupakan nikmat Allah yang disegerakan di dunia. Atau bisa juga ujian untuk meninggikan derajat kedudukannya.
Jadi ingat, istidraj itu diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang meninggalkan agama, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau kenikmatan dunia itu diberikan kepada orang yang beriman, itu adalah sebuah kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau untuk menguji sejauh mana keimanannya, menguji tingkat kesyukurannya. Nah, jadi beda ya, istidraj dengan kenikmatan. Kan banyak, kita harapkan jelas begitu. Inna Allah yuhibbul ghaniyal taqiyya. Kata Rasul, Allah itu menyukai orang-orang yang kaya dan bertakwa. Nah, jadi artinya apa? Kita boleh kaya, bahkan Allah mencintai orang-orang yang kaya, tapi dia bertakwa. Nah, itu bukan istidraj, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dari surat Al-An'am ayat 44 tadi, maka ada 5 fase yang terjebak istidraj. Ada 5 fase, ada 5 tahapan. Tadi kan ayat yang ini falamma nasu ma dzukiru, falamma nasu, ini tahap yang pertama. Yang kedua, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Lupa kepada ajaran agama. Tahap yang kedua, Allah membukakan pintu rezeki, harta, jabatan dan lain sebagainya dari berbagai arah. Hatta idza farihu. Tahapan yang ketiga, sehingga mereka bergembira sekali. Summa aghnam, kemudian sekonyong-konyong kenikmatan itu dicabut. Tahap yang kelima, hum-hum-sun, yaitu mereka putus asa. Itu tahapannya. Jadi ada 5 fase bagi yang terjebak dalam istidraj. Tadi jelaskan. Yang pertama adalah falamma nasu, tatkala mereka melupakan peringatan Allah. Rahim Asbahani memperingatkan bahwa melupakan itu timbul ada kalanya disebabkan karena apa? Karena kelalaian, atau memang disengaja, atau karena hati yang lemah, iman yang tidak kuat, itu mudah sekali kena godaan. Mudah sekali kena godaan. Nah, dengan ini maka melupakan itu bukan tidak ingat atau tidak sadar, tetapi juga karena kesengajaan. Ya. Mungkin dia berpikir bahwa ngapain ajaran Islam? Ajaran Islam itu kolot, ajaran Islam itu tidak modern, tidak membawa kemajuan dan sebagainya. Bahkan dia menganggap bahwa ajaran itu memberatkan. Ajaran Islam ngapain apa teman? Ya. Esok-esok pagi kasih tahajud, sholat subuh, ngaji mani, ngorok besi keker. Jadi kan? Orang sudah mulai berpikir seperti itu. Itu sudah tanda-tanda istidraj. Itu awal daripada istidraj. Jadi nang Islam ngapa-ngapa orang di minum bir beroni, ya. Judi ya orang di, judi orang di, mabuk-mabukan orang di, bergaul dengan perempuan tidak boleh, dan lain sebagainya. Apa-apa haram. Nah ini kalau sudah mulai berpikir seperti itu, lah apa teman Islam ya, paling kasih dan lain sebagainya. Apa maning duitnya dewek yang nanti kau dewek-deweknya, kon infak, kon sedekah, kon zakat, gitu kan? Apa teman? Nah ini awal ya.
Ini awal tanda-tanda istidraj. Akhirnya apa? Melupakan. Sing mikire gelem mari masjid, sing mari masjid ukur dina Jumat. Salat suwe maka salate marun Idul Fitri karo Idul Adha. Malah salat suwe disolati. Jadi itu akan seperti itu. Itu tanda-tanda awal istidraj. Kemudian sudah seperti itu, ini dalam Al-Quran disebutkan, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek tadi, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Ini jadi orang yang sudah mulai meninggalkan sholat, memperturutkan hawa nafsunya, gitu kan? Kalau sudah mulai meninggalkan sholat, hawa nafsunya, itu tanda-tanda istidraj. Jelas mereka itu akan sesat, tapi kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal soleh, itu bukan istidraj. Tadi saya katakan bahwa waduh, apa-apa di Islam itu tidak boleh, haram dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap yang kedua adalah fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Entah itu pintu curang, gitu ya. Jadi pintu curang dibuka. Jadi semakin hari semakin curang, ya. Berbohong untuk menutupi kebohongan, bohong dengan yang lain. Itu. Jadi dibukakan pintu kecurangan. Ya, misalnya ada masalah disidik, dia sebagai penyidik, ya. Kemudian semakin banyak masalah, semakin banyak orang yang disidik, gitu kan? Diperiksa, semakin banyak persoalan, semakin banyak orang yang diperiksa, semakin terbuka untuk korupsi, kan begitu? Periksa satu, Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke KPK misalnya, ya, Allah wismu teram, ya, boleh aja ngos, wes, penyidik satu. Jadi semakin banyak masalah, semakin banyak orang yang diperiksa, semakin terbuka untuk korupsi, gitu kan? Semakin terbuka untuk menerima gratifikasi, semakin banyak terbuka untuk menerima suap. Sana menyuap, sini menyuap, sana menyuap lagi, datang menyuap lagi, datang menyuap lagi, terbuka pintunya. Semakin banyak suapan-suapan yang diterima. Ar-rasi wal murtasi kulluhum fitnah. Yang menyuap dan yang disuap itu semuanya masuk neraka. Semakin banyak masalah, semakin banyak gratifikasi. Dia sudah tidak berpikir lagi makan di mana, makan apa, itu gak mikir. Si dipikir malah makan siapa. Ini naik tuh. Orang jare ngesuk manganan dia ora ngesuk siapa sing pangan. Itu dia apa namanya seperti itu. Nah, dia dan Allah membiarkan itu, biarkan saja dia. Sampai hartanya banyak,
sampai uangnya banyak, menjadi terbedayalah mereka dengan ulang waktu yang demikian, mengira dunia itu semuanya ada di tangannya. Nah, kalau sudah demikian, mata hatinya sudah tertutup. Mata hatinya tertutup untuk melihat nur, cahaya dari Allah, cahaya yang hak, dan bahkan akan membencinya dengan sepenuh daya dan kemampuan, membenci dengan kebenaran-kebenaran itu. Jadi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ini juga sering disampaikan, walaqad dzarabna li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayyunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami, orang yang seperti itu ya, itu sebagai binatang ternak. Balhum adhallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Tadi kami itu dilalai, punya hati tapi tidak merasa, gitu kan? Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Kan banyak orang seperti itu. Matanya tajam tapi tidak untuk melihat kebenaran. Ini kalau panjenengan punya mertua seperti ini, wah repotnya bukan main. Wis orang duwe hati, orang duwe mata, senajan jenengan gawane gedang rawung sing enak banget, tapi mertua Delika ora beru. Gedangnya orang katon, sing katon alane. Ada paling dia teka Arab, Arab utang, Arab apa itu? Jadi nggak kelihatan bagusnya. Ada berduanya dan repoti banget. Orang tahu keton aplikasi keton. Sebab apa? Sudah hati tapi tidak mau menerima kebenaran. Punya mata tapi tidak melihat. Punya telinga tapi tidak mendengar. Inilah orang yang seperti itu bagaimana? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum la yu'minun. Sama saja bagi mereka debutna karo ora debutna pada bae ora gelem iman. Debutna karo ora debutna pada bae ora percaya. Jadi saya 27 tahun jadi kepala sekolah, jadi sering mendapatkan hal-hal yang guru karyawan, debutnya orang debutnya pada baik, ya baik. Jadi ya, itu, ya orang mau cewek karena ini karena itu debutnya, ya orang debutnya.
Akhirnya apa? Amburadul. Ulaika kal an'ami. Aku sering bedanya, ya, bedanya bajing karo bajing. Gimana? Angger bajing paling-paling nyolong kelapa, besi ora tong, gitu. Tapi angger bajingan bisa sih dicolok karo kita sisa. Malah si duit tepateni, gitu. Nah, itu kan bajingan. Jadi aspal ya rasanya kayak ayam geprek. Kabel telepon ya rasanya kayak mie ayam. Jadi itu kan nyolong kabel telepon kan nikmat banget. Aspal ya tepangan. Jadi itu. Nah itulah. Makanya orang yang seperti itu kal an'ami, lebih seperti binatang, bahkan lebih sesat. Nah, gitu. Yang contohnya bajing karo bajingan. Wah, ngelihat bajingan menjadi banget, Pak. Kemudian itu wong. Dengan bertimbuk mari bajingan, gitu. Daripada mari bajing, nomor bajing sih malah digoleti, dipelihara, ya ngertiku, gitu. Apa jenang ibu bajingan? Bajingan tertidur. Ya, wis mati dewek. Kemudian yang ketiga, hatta idza farihu bima utu, sampai mereka gembira mendapatkan apa yang sesuai dengan nafsu dan keinginannya. Dibukakan pintu dari berbagai arah, ya. Hartanya pada datang sendiri, jabatannya semakin tinggi, tetapi maksiatnya terus bertambah. Hatta idza farihu, wah, ini sampai mereka gembira, senang mendapatkan itu semuanya. Apa maunya mereka itu, maka Allah akan mengulurkan segalanya sehingga mereka tambah terperdaya dan anduk. Ini sudah mendekati titik kehancuran dan keruntuhannya. Nah, kegembiraan yang luar biasa itu adalah puncak, ya, yang telah dicapainya. Tetapi dia melupakan pula pemberitahuan dari akan adanya bahaya yang terjadi. Dia lupa, dia nggak mikir bahwa sebentar lagi akan ada bahaya, akan ada malapetaka yang tidak disangka-sangka. Tidaklah gembira sekedar gembira, tapi sudah gembira yang sangat berbahaya sekali. Bahaya yang akan merenggut segala sesuatunya. Maka apa yang terjadi? Berikutnya yang keempat, akhadnahum baghtatan. Ini tahapan yang keempat. Kami akan bertindak azab dengan sekonyol-konyol. Gak tahu arahnya mana. Bukan di akhirat yang masih jauh, tetapi di dunia ini, di tengah-tengah mata orang banyak, di atas hamparan kesenangan yang sudah sekian lama memperdayakannya. Baghtatan, datangnya sisaan dari Allah itu sekonyol-konyol, tidak diduga. Tidak diduga lebih dahulu. Ngerti-ngerti cekal polisi, ya, yang disebut dengan OTT, ya, operasi tangkap tangan. Waduh, ngerti-ngerti cekal polisi, udah begitu banyak polisi di luar. Bahkan ada yang begitu turun dari pesawat di bandara, wah sudah ditunggu, langsung dibrokol. Itu yang sekonyol-konyol, dia nggak ngerti. Dan memang orang yang telah mabok dalam suatu itu tentu tidak akan menghayalkan di ruang matanya akan ada akibat yang buruk atau bencana besar, bahaya yang dahsyat. Dia nggak mengira akan terjadi seperti itu. Faidahum mublisun,
Akhirnya mereka dengan direnggut dan segala yang ada itu menjadi mublisun, prihatin yang sangat, panik berantakan, melihat gelap masa depannya, putus asa, dan mungkin juga pasti penyesalan. Faidah umumnya. Jadi sudah dia waduh, ternyata tiba-tiba seperti tadi yang saya gambarkan. Tetapi apa mau dikata? Nasi sudah menjadi gugur. Lantar ji'al ayyam allati madad, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Tinggallah mereka menjalani akhir proses hijrah yang licin jalannya itu. Bukan saja sakit dan perihnya akibat yang ditimpa oleh Allah, tetapi pula cemoohan, sinis, dan ejekan orang banyak. Karena apa? Dia jatuh di tengah manusia yang ramai, di atas sorotan orang banyak. Apalagi sekarang dunia digital ya, menjadi viral di medsos. Gimana? Waduh, ini dah semoga kayak apa ini? Gelap sudah kelihatan masa depannya, nggak ngerti saya seperti apa. Ya, seperti kasus Sambo kan gitu kan, kasus Sambo ya yang menembak ajudannya gitu kan. Wah, kemudian kelihatan semuanya, semua kejelekannya, cemoohan orang, bahkan sampai ketika mohon maaf ini yang polisi ya, sampai Sambo itu sama polisi ya. Wah, sampai ketika ada polisi pada ngomong Sambo iya kan? Jadi yang tidak berbuat saja kena getahnya, gitu kan? Jadi Sambo itu yang tadinya nggak terkenal jadi terkenal, tapi bukan terkenal jeleknya, terkenal banyak, tapi terkenal jeleknya, sinis pada Sambo. Orang sudah muncul jenderal kayak ini, jenderal kayak bener, jenderal. Wah, mungkin tadinya dia sudah begitu senang, banyak harta yang datang, dan dia mungkin membunuh orang banyak, dan tidak ketahuan, kan gitu. Nah, makanya kan akhirnya sudah menjadi hukuman mati, dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Wallahu a'lam. Itu pengadilan di dunia, belum di akhirat. Maka saya sebagai satu contoh Bapak Ibu sekalian, yaitu kisah Qarun ya. Kisah Qarun itu seperti itu. Qarun dalam surat Al-Qasas ya, ayat 76 sampai 81. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun itu kana min qaumi Musa. Qarun itu dari kaum Nabi Musa, bahkan pamannya Nabi Musa. Jadi tadinya dia orang yang taat, ikut ajaran Nabi Musa. Fabagha 'alaihim, tapi kemudian mereka berlaku zalim terhadap umat Musa, menyeleweng, meninggalkan ajaran Musa. Wa atainahu minal kunuzi, maka Allah membukakan pintu ya, harta yang begitu banyak, sampai kunci-kuncinya itu kalau dibawa orang, ada yang bilang di kuncinya digawa nawong tenunas, nawong 14, nawong 15, ma'inna latanu bil usbati ulil quwwah, ngantek
apa dokok kayak gini, gawe saking akeh kunci. Kunci zaman kemudian kuncinya gede-gede. Semakin banyak hartanya, semakin besar kunci gemboknya. Angger sing otomatis ya ora. Gawa kunci malah mungkin dari tul lagi bisa buka, tul bisa nutup dewek. Wah, kemudian kuncinya digawa wong puluhan ki aku tepo. Idqala qaumuha, waktu kaumnya itu memberi peringatan, kamu tenang, la tafrah innallaha yuhibbul farihin. Hai Musa, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dinasehati, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat 77. Carilah kebahagiaan akhirat tapi jangan lupa kebahagiaan dunia. Dan bergaulilah, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tusilu fil ardi, jangan membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Harta yang diperoleh, kekayaan yang diperoleh itu karena berbuat kezaliman, karena berbuat kerusakan. Siapa orang-orang yang merusak di bumi ini? Ya orang-orang kaya yang punya modal. Gunung dituku, lautan ya dituku. Gunung dituku mengko digunduli, akibatnya banjir, kan itu. Nah itulah innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu diingatkan Qarun itu. Tapi ketika diingatkan apa kata Qarun? Qala innama utitu ala ilmin 'indi. Ayat 8, Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini. Harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sombong, dia sombong. Saya bisa seperti ini bukan karena nikmat Allah, tapi memang karena aku pinter. Karena saya banyak ilmu mencari rezeki, gitu kan? Ilmu teknik sipil, ilmu macam apa, ilmu ekonomi, sehingga saya begini. Ini kata Qarun. Diingatkan, dia diingatkan. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man wa asyaddu minhu quwwatan wa aktsar jam'an wa la yus'al an dzunubihil mujrimun. Hei Qarun, ingatkan, tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, di mana umat itu lebih banyak hartanya dan dia lebih kuat, mereka lebih kuat daripada kamu, Qarun. Jangan sombong. Dan Allah telah membinasakan. Maka jangan tanya berapa dosa-dosa itu yang mereka lakukan. Wala yus'alu an dzunubihil mujrimun. Diingatkan seperti itu, sudah diingatkan, malah fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Malah justru Qarun keluar dari rumah ya, dengan perhiasan-perhiasannya yang dipamerkan kayak karnaval. Iya, karena hartanya begitu banyak yang banyak yang mengawal. Bahkan kan pengawalnya sampai 4 ribuan itu dikisahkan. Itu dibawa semuanya, dipamerkan. Diadakan karnaval, harta-hartanya kayak sekarang itu pameran pembangunannya, gitu kan? Wah, ikut mengamankan. Mungkin kalau sekarang ada Kokam, ada gitu, ada pengawalnya ya, ada Bansar, ada Pemuda Baru. Kalau sekarang ini Qarun diingatkan, malah
pamer harta, pamer. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Nah, innahu ladzu hadzin adzim. Bagi orang-orang yang suka dunia, melihat pameran karnaval harta-harta kekayaan Qarun, mereka akan mengatakan, wah seneng ya kayak Qarun ya, hartanya pirang-pirang, duitnya akeh banget, bojone ya akeh, gitu. Dia bilang begitu. Innahu ladzu hadzin adzim. Sungguh dia benar-benar punya keuntungan yang luar biasa. Kayak apa gedung kayak kaya. Nah, ini bagi orang-orang yang cinta dunia. Tapi bagi orang-orang yang berilmu beda. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illal sabirun. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berilmu, enggak begitu. Dia malah menjadi temannya kayak Qarun ini kan. Orang yang berilmu karena apa? Karena tahu bagaimana dia mendapatkan harta itu. Orang yang berilmu ngerti. Kayak tadi anu curang, gitu kan? Kayak tadi anu seneng loboni, kayak tadi anu korupsi, gak mungkin lah dia punya harta sebanyak itu. Angger orang curang, angger orang loboni. Dia tahu gitu, dia tahu kesehariannya Qarun seperti apa. Gak mau dia medeni banget kayak, gitu kan? Nah, dalam maning kayaknya ambruk. Nah, itu orang yang berilmu, dia pinter dia. Dia akan mengatakan, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Tapi gak bisa seperti itu. Wala yulaqaha illa sabirun. Kecuali orang-orang yang sabar. Kecuali orang-orang yang sabar akan kita mendede, celaka. Pahala dari Allah itu lebih baik daripada harta yang begitu banyak tapi akan mencelakakan dan akan membinasakan. Gitu betul. Itu orang-orang yang berilmu. Maka pada akhir daripada kisah Qarun itu apa? Itu pada ayat 81, fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Maka kami benamkan dia Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Jadi istana yang begitu besar, harta yang begitu banyak, itu ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun menyangka, "Fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah." Tidak ada orang yang bisa menolong ketika ditenggelamkan. Harta yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi, tidak bisa menolong. Ya kan? Tidak bisa menolong. Allah tenggelamkan. Famakana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang bisa membela diri. Gak bisa membela saat-saat genting seperti itu. Nah, kisah ini kan dalam Al-Quran terjadinya di Mesir. Bunda, saya pernah di Mesir 3 tahun dan ke Provinsi Qayyum. Provinsi Qayyum itu disitulah disitulah Qarun ditenggelamkan beserta hartanya. Istananya juga hartanya ditenggelamkan. Makanya kan sampai sekarang kalau ada harta yang itu kan disebut dengan harta Qarun. Itu kisahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah contoh daripada istidraj, ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi bagaimana cara menghindari agar istidraj itu tidak mengena kita? Pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, selalu ibadah,
menjalankan perintah Allah, selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, meninggalkan maksiat dan kemungkaran, dan selalu berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan tipu daya istidroj. Karena kehidupan kita ini begitu banyak godaan-godaan, dan selalu mengingat mati dan akhirat, sehingga orang akan mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti, berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama manusia, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong, mencari ilmu, menambah wawasan keislaman, dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Jadi untuk terhindar dari istidroj, nanti bisa membaca doa Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Itu doa Nabi Yunus, ya, ketika ia berada dalam perut ikan paus. Wa dzannuna idzahaba mughadiban fadhanna anna lan taqdiru alaihi fanada fi dzulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang. Selain itu juga doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya supaya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu adalah doa untuk terhindar dari istidroj. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu penjelasan saya tentang istidroj, dan istidroj itu menimpa kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang-orang yang beriman. Tapi tanda-tandanya tadi sudah jelas, orang-orang yang istidroj. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.